Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, segala kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu. Kami bersyukur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
Oh, besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Demikian syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan pengorbanan-Mu. Biar kami menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, dengan selalu mengingat kasih-Mu itu, kebaikan dan juga pengorbanan. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak lupa diri, tetapi selalu menjadi pribadi yang rendah hati, karena hidup kami sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini bicara tentang lupa diri. Kita belajar dari kisah hidup Raja Yoram yang menggantikan ayahnya Yosafat. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asaryahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud, oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberi keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah, Daud, bapak leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu
ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahaz, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bicara tentang lupa diri. Kehancuran tidak disebabkan oleh faktor yang dari luar saja, melainkan bisa pula faktor dari dalam diri sendiri, seperti menjadi sombong dan lupa diri. Seperti yang dialami Raja Yoram. Saat ia menggantikan posisi ayahnya sebagai raja, ia merasa kuat dan berkuasa. Sayangnya, Yoram lebih mewarisi kebiasaan buruk dari keluarga istrinya, Atalia, anak Ahab, Raja Israel. Yoram tidak saja menyembah berhala yang menjadi kebencian bagi Tuhan, melainkan juga berlaku bengis, kejam terhadap keluarganya, saudara-saudaranya. Ia tega membunuh saudara-saudaranya sendiri demi meluputkan kemungkinan terjadinya perebutan kekuasaan. Yoram meninggalkan Tuhan, bahkan membangun kembali bukit-bukit pengorbanan dan membawa rakyat Yehuda melakukan penyembahan kepada berhala-berhala dengan cara berzinah. Datanglah firman Tuhan melalui Nabi Elia, menegur Yoram dan mengingatkan akan penghukuman Tuhan. Tetapi Yoram mengabaikan pesan Nabi Elia itu. Bahkan ia tak gentar dengan ancaman sanksi. Itulah yang mengerikan dari Tuhan. Sebagai buah dari perilakunya yang tercela itu, maka Tuhan memberikan tulah yang mematikan dengan penderitaan yang sangat hebat. Dan ia mati dalam keadaan tidak dicintai oleh bangsanya sendiri. Karena selama menjalankan pemerintahannya, bukan kesejahteraan yang dia beri, melainkan penderitaan dan malapetaka bagi rakyatnya. Yoram mati dengan tidak dicintai rakyatnya dan dikuburkan tidak di makam pekuburan raja-raja seperti leluhur-leluhurnya. Inilah firman hari ini, satu peringatan bagi kita semua. Jangan kita lupa diri dan menjadi sombong. Karena satu sifat ini dibenci oleh Tuhan dan juga sesama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Bila ada teman-teman kami yang kurang sehat hari ini, kami bawa dalam doa pagi ini, kiranya berkat kasih, rahmat Tuhan, kesembuhan, menjamah setiap teman kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan kesehatannya. Beri kekuatan setiap umat-Mu, khususnya yang pagi ini bersama-sama berdoa, menjalani kehidupan sepanjang hari ini dalam pertolongan daripada Tuhan. Lancarkan usaha pekerjaan kami, buat menjadi berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Dan bila keberhasilan kami raih, biarlah kami selalu bersyukur
rendah hati di hadapan Tuhan dan mengandalkan Engkau selalu. Tidak sebaliknya seperti firman hari ini yang mengingatkan kami akan kehidupan Raja Yoram yang lupa diri dan sombong saat segala berkat menyertainya. Justru meninggalkan Tuhan, menjadi kejam dan bengis bagi saudara-saudaranya dan menekan rakyatnya, orang-orang di sekitarnya. Biarlah kami belajar, bila kami semakin diberkati, kami semakin rendah hati, semakin jadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang Kau percayakan untuk kami pimpin. Kasih dan rahmat-Mu menyertai kami, pengurapan-Mu menolong kami menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi berkat dan pengaruh yang baik bagi lingkungan kami. Tak lupa kami bawa dalam doa, ibadah esok, dalam ibadah raya, minggu, GKI Sema, umat Tuhan berkumpul, berhimpun dalam kerinduan, menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus, di mana Engkau dalam kami, kami dalam-Mu. Engkau bergerak dalam kami, memimpin kami, hidup dalam rancangan-rancangan. Kami menyerahkan setiap persiapan-persiapan ibadah, baik hamba-Mu, Bapak Pendeta Didi, sebagai gembala, juga para pelayan, pujian, penyembahan semuanya, dan umat Tuhan mempersiapkan diri, tubuh, jiwa, dan roh, siap untuk beribadah, berbakti kepadamu. Demikian doa pagi kami hari ini menyertai perjalanan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.